Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Margi Wahono, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Saya Ahmad Salman Marzuki dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan nomor induk mahasiswa 2502020042 akan menjelaskan sebuah topik yang cukup menarik untuk kita bahas pertama. Apa itu? Yap, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila seringkali terdengar seperti konsep besar yang hanya muncul di buku, pelajaran, atau pidato resmi. Padahal, nilai-nilainya sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita memperlakukan orang di rumah, teman di sekolah, sampai bagaimana kita bersikap di lingkungan sekitar. Kalau dipikir-pikir, banyak kebiasaan kecil yang sudah kita lakukan tanpa sadar sebenarnya merupakan wujud dari penerapan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini sebenarnya bukan hanya soal menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, wujudnya bisa dilihat dari hal kecil. Misalnya, ketika teman ini beribadah, kita memberi ruang untuk tidak membuat keributan. Atau saat tetangga merayakan hari besar keagamaannya, kita menjaga dan membantu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Toleransi itu tidak selalu harus berbentuk tindakan besar. Seringkali justru terlihat dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan kita menghormati keberagaman. Dengan membiasakan diri bersikap terbuka dan saling menghargai, kita ikut membantu menjaga kerukunan dan membuat lingkungan sekitar terasa lebih damai untuk semua orang. Lalu di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beredarnya grup di media sosial yang diduga berisi konten penyimpangan seksual terus jadi sorotan. Tak hanya pemblokiran terhadap sejumlah akun grup yang menyimpang, juga viral di media sosial grup Facebook Fantasi Kita yang meresahkan. Di dalamnya para anggota grup membicarakan fantasi dewasa dengan keluarga kandung. Dalam Pancasila, kita mengajarkan untuk lebih dekat terhadap sesama, lebih peduli, dan lebih manusiawi dalam bertindak. Nilai kemanusiaan sebenarnya bisa terlihat dari hal sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Misalnya, ketika ada teman yang kesulitan belajar, kita meluangkan waktu sedikit untuk membantu, meskipun hanya menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami, atau saat kita melihat seseorang dengan menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Setidaknya, kita mencoba mendengar dan memahami posisi tanpa menghakimi. Kemanusiaan juga tampak tidak terjadi bencana. Tidak semua orang mampu memberi kebantuan besar, tapi ikut berdonasi untuk kemampuan atau sekedar menyebarkan informasi yang benar. Menunjukkan kepedulian, yang penting adalah niat untuk membantu, bukan seberapa besar bantuannya. Sikap tidak membuli, tidak merendahkan, dan tidak memperlakukan orang lain semena-mena dengan wujud nyata dari kemanusiaan yang beradab. Ketika kita bisa menghargai martabat seseorang, disitulah nilai Pancasila benar-benar hidup dalam diri kita. Masuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan, terutama di negara yang punya keberagaman besar seperti Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan orang dari berbagai suku, budaya, dan keyakinan. Jadi, menjaga kekompakan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Cara menerapkannya sebenarnya tidak terlalu rumit. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan budaya yang dimiliki teman atau tetangga, dan tidak gampang tersulut oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Sikap hati-hati dalam memberikan informasi juga menjadi bagian penting untuk mencegah perpecahan. Selain itu, ikut kegiatan kecil seperti kerja bakti di lingkungan kampung atau kompleks perumahan juga termasuk bentuk nyata dari menjaga persatuan. Dari kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah rasa kebersamaan bisa tumbuh dan membuat lingkungan terasa lebih harmonis. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah dalam membuat keputusan. Nilai ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat diskusi kelompok di sekolah, memilih ketua kelas, atau ketika di keluarga sedang menentukan rencana bersama. Musyawarah itu bukan sekedar semua orang harus setuju, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Di dalamnya, ada sikap saling mendengarkan dan mencoba memahami sudut pandang yang berbeda.
Tujuannya adalah menemukan titik tengah yang dirasa paling adil bagi semua pihak. Memang hasilnya tidak selalu memuaskan setiap orang, tetapi selama prosesnya dilakukan dengan bijaksana dan penuh hormat, keputusan yang diambil biasanya dapat diterima bersama. Dari musyawarah inilah kita belajar pentingnya kebijaksanaan, toleransi, dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingatkan kita bahwa keadilan adalah hak yang harus dirasakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Nilai ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana, misalnya dengan bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan menggunakan fasilitas umum secara tertib. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu bukan hanya soal menjaga kebersihan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi semua orang menikmati lingkungan yang nyaman. Begitu juga saat kita tidak menyerobot antrian, kita sedang menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa didahului secara tidak adil. Perilaku kecil seperti ini kadang terlihat sepele, tetapi sebenarnya menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Dengan membiasakan diri berlaku adil, kita ikut menjaga nilai Pancasila tetap hidup dalam kesehariannya. Nah, pada akhirnya, Pancasila bukan sekedar hafalan sila-sila, tetapi ia hidup lewat tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kadang sih terlihat sepele ya, tetapi justru dari hal-hal kecil itulah nilai Pancasila tetap relevan dan terasa nyata dalam kehidupan kita sekarang. Sekian penjelasan dari saya, jika ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.